Selamat jumpa kembali, salam sehat. Sudah 2 kali kita membahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Hari ini saya akan memberikan bahasan tanda yang lain dengan judul aniaya di akhir zaman. Saya akan awali dengan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-24 ayat yang ke-9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sebenarnya, sikap permusuhan, kebencian, dan juga sampai kepada pembunuhan, itu sudah terjadi dan dialami orang-orang percaya sejak awal Injil diberitakan. Namun, rupanya kebencian, permusuhan kepada orang-orang Kristen itu aniaya tidak akan menyurut, bahkan meningkat terus, bahkan nantinya akan pecah aniaya yang masif menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Kisah Para Rasul adalah kitab di dalam Alkitab yang memberitahukan kali pertama tentang permusuhan, kebencian, dan aniaya terhadap orang-orang percaya. Di Yerusalem sendiri dilaporkan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 pecah penganiayaan yang hebat. Saat itu hampir semua orang percaya meninggalkan Yerusalem mengungsi. Tetapi yang menarik, dalam pengungsian itu mereka memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat. Bahkan jemaat kedua setelah Yerusalem terbentuk di kota Antioquia oleh para pengungsi ini. Para pengungsi itu memberitakan Injil di wilayah Antioquia dan sekitarnya itu sampai jemaat ini terbentuk. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21. Masa kini kita bisa membaca buku kecil yang diterbitkan oleh Open Doors berupa daftar 50 negara di dunia ini tempat orang Kristen mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu mulai yang ringan sampai yang berat. Semisal yang ringan itu sulit menerima kesamaan hak dengan mayoritas non-Kristen, sampai kepada penyiksaan fisik. Namun rupanya nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kebencian, penyiksaan, dan pembunuhan akan lebih masif dan menyeluruh. Peristiwa itu akan berlangsung hingga jumlah para syahid tergenapi, sesuai dengan yang tertulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 10 dan 11. Soal jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Gerak permusuhan terhadap orang Kristen di seluruh dunia sekarang ini masih bersifat sporadis, namun terus meningkat. Injil Markus menulis dalam pasal 13 ayat 9 bahwa begitu hebatnya penganiayaan terhadap orang-orang percaya, mereka akan diadili baik oleh pengadilan agama maupun pengadilan sipil, termasuk penyiksaan, sehingga cukup banyak orang-orang percaya itu akan murtad. Bahkan banyak di antara mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Itu diperkuat dalam Matius pasal 24 ayat 10. Terkait dengan COVID-19 yang melanda dunia saat ini, konon ada agenda khusus untuk pemasangan nanochip dalam tubuh setiap manusia agar bisa dimonitor. Nanochip tersebut bisa jadi dalam pelaksanaannya disuntikan bersama dengan vaksin COVID-19 itu. Apakah hal ini kebetulan atau sengaja mereka mengejek iman Kristen? Sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu pasal ke-13 ayat yang ke-16. Kalau nanti betul diterapkan aturan bahwa transaksi bersifat tunai akan ditiadakan karena uang tunai dianggap sebagai penyebar virus, maka mulai transaksi non tunai atau cashless. Nah,
Alkitab menulis juga di dalam Wahyu pasal 13 ayat ke-17 bahwa nantinya hanya orang-orang yang memiliki tanda di tangan kanannya atau di dahinya yang bisa melakukan transaksi. Yang tidak akan bisa melakukan transaksi menjual ataupun membeli. Dan kalau orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan menolak ibadah kepada Allah lain selain Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka menolak memakai tanda di tangan kanannya atau di dahinya itu, maka lengkaplah keterisolasian dan penderitaan orang-orang percaya itu. Yang mengherankan, Microsoft sudah mendaftarkan paten dengan nomor 060606 untuk nanochip yang akan ditanamkan pada tubuh manusia itu, yang nantinya terhubung dengan 5G network yang akan dijadikan ID dan rekening setiap orang di dunia. Apakah ini sindiran terhadap Wahyu pasal 13 ayat 17 dan 18? Karena angkanya mirip. Dalam Alkitab dikatakan 666. Ini daftar paten itu 060606. Namun Tuhan Yesus Kristus mengingatkan di dalam Markus pasal 13 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Setiaplah sampai akhir, Tuhan